Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan kegiatan kami di MTS Al Husna Depok tentang membangun personal branding melalui komunikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Maila Putri Nadira Libi dengan NIM 44241484. Perkenalkan nama saya Lorenza Zaro dengan NIM 4424 1424188. Perkenalkan, saya Retno Andini dengan NIM 44241144. Kenalkan, saya Elza Ramadhani dengan NIM 4424 1222. Perkenalkan, nama saya Naila Cahya Ramadia Putri dengan NIM 44241075. Perkenalkan, nama saya Nadia Vika Putri dengan NIM 44240965. Perkenalkan, nama saya Desinta Putra Aulia dengan NIM 44241061. Baik, kita masuk ke materinya. Untuk presentasi pertama, silahkan. Oke, jadi kenapa kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini yang dengan judul personal branding melalui komunikasi? Jadi, personal branding ini nih di era yang sekarang ini tuh menjadi kebutuhan krusial bagi siswa dan siswi. Dan itu tuh dimulai dari sejak dini. Nah, sebagai sarana, nah tujuannya dari personal branding ini adalah sebagai sarana membangun identitas positif di era digital sekaligus menavigasi fase pencarian jati diri yang cenderung tidak stabil. Nah, urgensi ini didasari oleh pentingnya keterampilan komunikasi yang efektif, baik verbal maupun digital, sebagai fondasi utama dalam mengekspresikan potensi diri secara struktur dan percaya diri. Nah, melalui penguatan personal branding yang selaras dengan nilai-nilai Islami, siswa diharapkan mampu membentuk citra diri yang kuat untuk menghadapi perubahan pola interaksi teknologi dan mempersiapkan masa depan dengan karakter yang lebih mandiri. Boleh di next? Nah, untuk analisis situasi, kegiatan PKM di MTS Alusna Depok ini dilatar belakangi oleh temuan bahwa banyak siswa dan siswi yang memiliki potensi besar namun masih terkendala oleh rendahnya rasa percaya diri dan kesulitan untuk mengekspresikan pendapat secara efektif. Nah, di tengah perubahan pola interaksi digital, siswa ini cenderung belum mampu membangun citra diri yang positif dan terstruktur sehingga diperlukan intervensi nyata melalui pemaparan materi bertema membangun personal branding melalui komunikasi. Nah, dengan pendekatan interaktif dan penggunaan games edukatif, program ini dirancang untuk membantu siswa menggali potensi diri sekaligus meningkatkan keterampilan komunikasi yang relevan dengan kebutuhan lingkungan sekolah maupun sosial mereka. Oke, kita lanjut ke peta lokasi mitra. Berikut adalah peta lokasi mitra dari MTS Al Husna Depok. Jadi, lokasi dari MTS Al Husna Depok ini terletak di Jalan Akses UI nomor 45 Tugu Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dengan kode pos 16451. Oke, boleh di next. Nah, lokasi dari mitra yang kami pilih ini berjarak kurang lebih 22 kilometer dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Keramat 98 dan dapat ditempuh sekitar 46 menit menggunakan kendaraan roda 2 melalui rute tercepat di Google Maps. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemersentrasi ke selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada visi dan misi dari MTS Al Husna Depok, yaitu visinya menyiapkan generasi Qurani berakhlak Islami, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mulia dalam akhlak. Misinya adalah memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada peserta didik dengan mengintegrasikan aspek pengalaman dan ibadah muamalah sehingga terbentuk sikap disiplin dan berakhlakul karimah. Melaksanakan pendidikan agama sebagai bagian menyeluruh dari proses pendidikan dan di madrasah, memberikan bimbingan pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
Baik, untuk selanjutnya itu ada metode pelaksanaan, yang dimana kegiatan ini itu dilaksanakan melalui metode penyuluhan secara langsung yang bersifat edukatif dan partisipatif. Penyuluhan akan dilakukan dengan pemaparan materi oleh kami sebagai narasumber, diikuti dengan sesi diskusi interaktif serta tanya jawab untuk menggali pemahaman para peserta. Dan metode ini dipilih karena agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif dalam proses belajar dan reaktif terkait pentingnya kesadaran akan pentingnya membangun personal branding melalui komunikasi. Lalu ada tahap persiapan untuk semua tim melakukan observasi permasalahan yang dihadapi siswa, mengurus perizinan seperti mengurus pengizinan kepada pihak sekolah, serta menyiapkan materi penyuluhan bertema membangun personal branding melalui komunikasi dalam bentuk presentasi PowerPoint. Lalu yang terakhir itu ada tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan ini dilakukan dengan secara tatap muka untuk menyampaikan pemateri secara sederhana, komunikatif, dan menyenangkan. Materi juga disampaikan oleh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu Nadia Vika Putri, Elza Ramadhani, dan Maila Putri Lebe. Kegiatan dilengkapi dengan challenge mini edukatif, di mana siswa diminta tampil secara spontan untuk memperkenalkan diri dengan percaya diri atau menunjukkan gaya komunikasi yang sopan dan santai. Seluruh siswa berpartisipasi aktif, sementara tim mahasiswa bertugas sebagai fasilitator dan pengamat. Oke, selanjutnya ada tahap monitoring dan evaluasi. Tahap monitoring dan evaluasi kegiatan ini diadakan sesi latihan dan tanya jawab untuk mengukur pemahaman serta peningkatan kemampuan siswa setelah mengikuti kegiatan. Dalam pelaksanaannya, Desi Novita Aulia bertindak sebagai penanggung jawab, Nadia Afika Putri sebagai ketua pelaksana sekaligus koordinator kegiatan, didukung oleh koordinator tutor Maila Putri Nadira Libi dan Elza Ramadhani yang bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan tutorial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran yang kami butuhkan. Di sini ditampilkan rincian anggaran kegiatan yang dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu belanja bahan dan biaya perjalanan. Belanja bahan ini mencakup kebutuhan pendukung kegiatan seperti pulpen, kortep, gift peserta, dan bingkisan guru. Sementara itu, biaya perjalanan digunakan untuk keperluan transportasi selama kegiatan berlangsung. Secara keseluruhan, total anggaran yang kami butuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp142 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan agar tetap efektif dan efisien. Boleh dilanjut? Oke, berikutnya di sini ada lampiran. Yang pertama itu, slide lampiran ini bukti pendukung dari kegiatan yang telah kami rencanakan. Lampiran pertama berupa poster sebagai media informasi dan publikasi kegiatan, sedangkan lampiran kedua adalah press release yang digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan secara resmi kepada publik. Kedua lampiran ini berfungsi untuk memperkuat dokumentasi serta mendukung penyampaian informasi kegiatan secara profesional. Next. Baik, kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan di MTS Ausna sekaligus PowerPoint yang kami tampilkan adalah program sosialisasi ini berhasil mengintegrasikan persiapan yang matang dengan metode penyuluhan interaktif, sehingga siswa mampu memahami pentingnya karakter building melalui materi personal branding. Melalui partisipasi aktif dalam mini challenge, yaitu game yang telah kami lakukan, siswa menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan etika komunikasi yang sopan, menciptakan proses pembelajaran yang edukatif, reflektif, dan menyenangkan. Oke, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi membangun personal branding ini bermanfaat dan menambah pemahaman. uh, Menambah pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.